Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, pada detik ini kita bisa berkumpul di majlis yang mubarak insyaallah untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan tentang pembahasan fiqh tarbiyatil abna, fikih tentang pendidikan anak yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Kita masuk pada pembahasan mu'assirat ala tarbiyatil abna'i, faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhi karakter anak. Jadi karakter anak, kepribadian anak, akhlak anak terbentuk dari beberapa unsur, dari beberapa faktor. Bukan hanya orang tua atau bukan hanya lingkungan, tapi banyak faktor yang mempengaruhi kepribadian anak itu sendiri. Nah, harapannya kita bahas ini bagaimana biar faktor-faktor itu mendukung kepada kita semuanya dan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah semuanya. Di sini disebutkan hunaka jumlatun minal mu'assirat tu'assiru ala tarbiyatil abna. Di sana banyak sekali pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi untuk pendidikan anak. Falaisa lil walid kullu ta'sir 'ala al-abna. Bukanlah orang tua itu menjadi pengaruh semata. Mungkin ya, kadang orang tuanya sudah bagus, sudah mengarahkan yang baik, bicaranya yang baik, memberikan contohnya baik, ternyata ada unsur lain yang merubahnya. Nah, ini baru saling mendukung. Bal hunaka mu'assirat akhar tadakhalu fi tarbiyatit tifli wa tawjihihi. Bahkan di sana ada beberapa faktor pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi kepribadian anak tersebut. Bukan hanya orang tua, tapi ternyata di sana ada yang lain. Maka fal turai hadil mu'assirat. Hendaknya kita jaga, kita perhatikan pengaruh-pengaruh ini, faktor-faktor ini. Wa turashida wa tadbita wa tuwajjiha tawjihan hasanan. Hendaknya kita itu atau kalian berusaha memberikan arahan yang bagus, lingkungan yang bagus, teman yang bagus, kemudian yang lain yang ditontonnya juga didengar yang bagus. Ini semuanya akan mendukung. Maka di sini dijelaskan famin hadil mu'assirat ma yali. Di antara pengaruh-pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak, di antaranya yang pertama ikhwanuhu wa akhwatuhu fil baiti wa kadzalika aqaribuhu. Pengaruh pertama adalah saudara-saudaranya, saudara laki-lakinya atau saudara-saudara perempuannya di rumah. Begitu juga karib kerabatnya. Jadi anak terbentuk akhlak terkadang mengikuti melihat kakaknya.
melihat adiknya, melihat yayunya, ya, lihat bibinya, melihat pamannya. Ini termasuk apa? Mu'atsirat, yang akan ikut mendidik, membentuk akhlak anak kita semuanya. Maka bagaimana kita mengupayakan semuanya biar baik semuanya. Kemudian juga zumalaul ibni. Pengaruh berikutnya adalah zumalaul ibni wa asdiqauhu. Teman-teman anak itu sendiri. Teman-teman anak minal jiron, dari tetangganya, wa zumalauhu wa asdiqauhu, teman-teman tetangganya, dan juga fil madrasati wa sa'iri amakin tajammu'at, dan juga teman-teman di sekolahnya, dan juga tempat-tempat perkumpulan, kama katibi tahfidil Quran wa ghairiha, dan juga yang ikut mempengaruhi kepribadian anak adalah tempat belajarnya, tempat di mana dia kadang diajak pertemuan, tempat di mana dia seperti belajar tahfidil Quran. Jadi kadang ketika kita masukkan ke sebuah ya pendidikan atau di kelompok TPQ, itu dikira nggak ada pengaruhnya besar, teman pengaruhnya besar. Makanya di sini perlu kita pahami dan kita pelajari. Ada saudara tadi pengaruhnya, kemudian teman, kemudian berikutnya adalah muallimul abna'i wa mudarrisuhum wal musyrifuna ala tarbiyatihim minal khadami wa nahwihim. Pengaruh berikutnya adalah guru. Pengaruh berikutnya adalah seorang guru, mudarris, seorang ustadz. Baik guru ketika guru ngajinya atau guru di sekolahnya, itu semuanya akan berpengaruh dan mempengaruhi akhlak. Bahkan terkadang anak itu lebih mengedepankan omongannya guru daripada orang tua terkadang. Contoh, ya ketika anak suruh dicukur rambutnya, sama orang itu kadang suruh cukur, engkau ya, belum ya, nanti dulu. Tapi ketika orang tua suruh, besok kamu cukur ya, besok kamu cukur biar rapi. Nah pulang ternyata minta cukur, ternyata disuruh sama gurunya. Makanya yang jadi guru, jadi pendidik, jadi mudarris, ini kesempatan emas buat kalian memberikan contoh yang baik, nasihat yang baik, taujihat yang baik, karena itu nanti akan berpengaruh pada karakter anak. Ketika baik, kalian akan dapat pahala terus, walaupun kalian nanti sudah meninggal. Jadi yang berikutnya adalah guru anak-anak itu sendiri, guru anak ya. Kemudian para pembimbing-pembimbingnya, dan juga adalah para pembantu, tetap ikut mendidik. Jadi ketika punya yang rewang kita adalah orang yang rajin sholat, misal rewang kita suka baca Al-Quran, rewang kita kenal agama, itu sangat mempengaruhi. Ketika anaknya rajin sholat, ternyata mencontoh yang rewang kita. Anaknya rajin baca Al-Quran, mencontoh salah satunya rewang kita atau pembantunya. Ini ikut mendidik, ikut membentuk karakter anak. Kemudian juga berikutnya wasailul a'lam al-masmu'ah wal mar'iyah wal maktubah, dan juga ada wasailul alam. Itu apa namanya ya? Wasailul alam al-masmu'ah, berita-berita yang dia dengar atau yang dia lihat, info-info yang dia dengar atau yang dia lihat, itu sangat mempengaruhi kepribadian daripada anak, baik yang didengar maupun yang dia lihat atau yang dia tulis. Lihat tulisan ya, lihat tulisan baik
Tulisan jelek akan kadang teringat di benak kita, di benak anak. Makanya kalau punya mobil menulis, cokolan tulis yang baik di belakang, karena nanti yang baca di belakangnya akan jadi ini. Kalau punya mobil nulis, tulislah yang baik bersyukurlah kepada Allah misal ditulis mobilnya, jangan nulis yang reka-reka kayak di truk-truk itu, truk Indonesia banyaknya ya kan, menjadikan sambil jalan lihat itu ikut mempengaruhi maka tulislah yang baik Kalau di Inggris saja tulis saja yang bagus-bagus untuk bis mereka, kita jangan kalah kalau ditulis, karena ini wasailul alam al-masmu'ah wal mar'iyah, yang dia dengar, yang dia tonton itu akan mempengaruhi kepribadian anak. Kalau lihatnya ipin-ipin yang suka kelahi nanti jadi kelahi, ipin-ipin yang suka gelut-gelutan atau apa nanti akan pengaruh itu. Kalau dia mendengarnya musik-musikan atau joget-jogetan, nanti dia akan terpengaruh. Kalau dia mendengarkan misalnya murotal, tahu-tahu arahnya hafal surat ini, hafal surat ini. Kenapa? Yang dia dengar tadi. Atau mungkin ke masjid awabin pada biasa zikir pagi, atau ke sekolah ada yang orang tua membawa anaknya mendengarkan setiap pagi zikir pagi, ternyata hafal. Kenapa? Mendengarkan. Itu wasail alam. Ini yang baik. Kalau yang kadang jelek atau nyanyian dia ikut-ikutan, ternyata sudah hafal juga karena sering mendengar. Ini kita harus juga berusaha ciptakan, berilah yang baik, dan apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang ditulis, tulisan yang baik. Kemudian berikutnya adalah tabi'atul buldan allati ya'ishu fiha tiflu bima fiha min ahlaqin wa adatin wa adabin wa manadin wa ahwal. Adalah kondisi suatu daerah, lingkungan tempat, lingkungan di mana kita tinggal, itu juga ikut mempengaruhi anak kita. Makanya ada pesan ulama al-jar summadar. Kalau mau buat rumah, ini pesan ulama, al-jar summadar. Lihat siapa tetanggamu. Siapa tetanggamu, baru dirikan rumah di situ. Karena ketika punya tetangga yang baik, nanti akan berpengaruh pada diri kita dan anak kita. Nah, bagaimana kita kalau kita sudah di suatu tempat, kita berusaha menjadi mempengaruhi, memberikan pengaruh yang baik. Kita berusaha ajak. Makanya kalau ciptakan, bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik, menciptakan lingkungan yang baik kalau di situ perlu perbaikan. Bagaimana biar anak tetangga ikut pada kita, misal main ke rumah kita, rumah anak kita, makan pakai tangan kiri misal tetangga. Nah, kita ingatkan, Dek, Mas, makannya pakai tangan apa? Tangan kanan kan? Oh iya. Bahkan orang tua yang sudah memahami, sudah siap mengikuti kebenaran, diingatkan insya Allah nggak apa-apa. Diingatkan insya Allah nggak apa-apa ketika makan ternyata pakai tangan kiri, nah, kita ingin dapat pahala gitu. Dan begitu saya praktekkan dalam kehidupan lingkungan, senang rasanya. Nyuwun sewu ya Pak, ajak kesuh, nak ngomong ajak kesuh, gitu. Saya cuma oh iya kelarin bae Pak Lurah, kelarin bae. Anis angleh kat biyen baru ingin berubah, ngerti angleh ya. Makanya kita harus biasakan karakter, lingkungan ikut mendidik. Maka cari lingkungannya baik. Al-jar tamadar. Dia tetangganya baru dirikan di situ rumah.
Kalau ternyata lingkungannya kurang baik, silakan kalian berusaha menjadi orang yang contoh, jadi agen berkah. Agen berkah. Artinya jangan jadi pusat kebaikan di situ, di mana orang-orang pada menimba ilmu pada kalian di situ. Jadi tabiatul buldan, lingkungan di sekitarnya ikut mempengaruhi. Kemudian al-amakin allati yaqdi fiha at-tiflu ahlahu aw qatahu, tempat-tempat di mana seringnya anak main di situ. Tempat di mana seringnya anak main di situ. Makanya kalau kok bocah jarku nang apa ya? Kok jadi beda? Bocah kenapa jadi beda perubahannya? Dilihat, oh ini main ke sana tuh. Main ke sana, jadi cek. Ya ternyata main benar sama yang enggak bagus, misal segera diobati, segera diperbaiki dengan cara yang baik. Mungkin bawa oleh-oleh kata-kata yang enggak bagus, ya diingatkan dan berusaha kalau memang enggak bagus, tinggalkan teman yang enggak bagusnya, cari yang baik. Kalau bisa dinasihati, walhamdulillah. Wahai masajid am ghairiha fa kullun yu'assiru bihasabihi. Tempat yang biasa dia kunjungi, oleh anak dikunjungi, semuanya akan berpengaruh, entah itu masjid, entah itu tempat ngaji, atau tempat yang kurang bagus yang biasa dia kunjungi, semuanya akan berpengaruh pada anak. Fa kullun yu'assiru bihasabihi. Dan juga pengaruh berikutnya yang bisa mempengaruhi adalah al-adiyaf alladzina ya'tuna ilal baiti waz-zuwar alladzina yazurunahu, termasuk yang bisa mempengaruhi akhlak anak-anak kita semuanya adalah para tamu yang datang ke rumah kita. Ya, tamu yang datang ke rumah kita. Ketika tamunya ngobrol yang baik, bicara yang baik, ya, kemudian mengatakan kata-kata yang baik, cara duduk juga yang baik, ini otomatis lagi memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Tapi misalnya sewu tamu di situ rokok, ya, kemudian anak melihat, oh berarti boleh apa ya, atau dia ngomong yang nggak bagus, berarti boleh ya. Ya, seakan-akan begitu, sekarang memberikan pelajaran kepada. Maka Bapak Ibu semuanya, jadilah kita orang yang baik dimanapun kita berada. Ya, kata di dalam Al-Quran, wa awsani bis-salati wa dumtu hayya, dan Allah meraskan kepadaku untuk mendirikan salat zakat dimanapun aku hidup. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan keberkahan di mana aku berada. Kita berusaha menjadi orang agen berkah di mana kita berada, memberi kebaikan. Jadi tamulah yang baik, ya. Jadi tamu yang baik, beri contoh yang baik. Kemudian berikutnya adalah ar-rahalat waz-ziyarat alladhi yaqumu biha at-tiflu. Yang berikutnya adalah tempat di mana dia kunjungi. Tempat di mana dia kunjungi. Ini orang tua, ya, kalau milih tempat, ya, untuk dikunjungi, ini akan berpengaruh pula untuk anak-anaknya. Ya, ar-rahalat wa ziyarat allati yaqumu biha at-tiflu. Tempat-tempat di mana dia diajak ziarah, dia diajak plesir kemana, akan tetap memberikan pengaruh sedikit atau banyaknya. Maka cari tempat-tempat yang baik ketika ziarah kepada orang yang baik, dan ini semuanya akan memberikan kebaikan untuk anak-anak kita semuanya. Fa kullu hadhihi mu'assirat tu'assiru ala tarbiyati tifli. Semua yang kami sebutkan tadi, ya, pengaruh-pengaruh ini semuanya berpengaruh pada pendidikan anak. Idofatan ila ta'siril walidain fa 'alal walidain mulahadatu hadhihi mu'assirat. Nah, orang tua setelah mengetahui bahwasanya ini ternyata ikut mempengaruhi, ya tinggal segera mengambil sikap. Bagaimana dia berusaha mengambil sikap yang baik, bagaimana biar semuanya ini memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anaknya.
wa tawjiha bima yanfa'u wa la yadurru, dan memberikan yang manfaat, artinya memberikan nasihat, mengarahkan kepada anak-anak kita biar bisa berteman dengan teman yang baik. Kemudian ketika dengan saudaranya, ketika kita mendengarkan yang baik dan seterusnya. Maka di sini kita akan masuk ya fal yulahid wal yuroi al-ati. Maka kita perhatikan dan kita bahas terkait dengan masalah tadi saudara-saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan, itu akan berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, kepribadian anak. Makanya ada Syekh mengatakan di sini, hendaknya orang tua itu memperhatikan gerak-gerik anak dan juga akhlak mereka, ma'ba'dim al-ba'd, dengan satu dengan yang lainnya. Artinya kakak sama adik, bagaimana ketika ngobrol, bagaimana ketika dia bergaul. Kemudian yang laki-laki dengan perempuan, ya kakaknya, maksudnya kakak beradiknya, bagaimana kita sampai dia. Ya, orang tua punya tugas seperti itu, memperhatikan wasulukihim ba'dihim al-ba'd wal islahi fi dzalika qadr istita'ah, dan berusaha memperbaiki sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Fal yuhris fi sighari ihtiram al-kabir, hendaknya ditanamkan orang tua antara kakak dengan adik, kemudian antara saudara ditanamkan. Ini ajaran Islam. Fal yuhris fi sighari ihtiram al-kabir, ditanamkan kepada anak-anak yang masih kecil atau kepada adik-adik untuk menghormati yang lebih tua. Kalau di tempat kita dengan menyebut ya tambahan kakak atau mas, biasanya mas ya, Mas Zubair ya, Mas Haris, dia tambahan itu sebagai bentuk penghormatan. Kalau pengen ber bukan orang banyak itu, nggak boleh ya, panggil ber Abdullah, itu kakaknya. Kalau di kita kan nggak etis kan. Nah itu langsung orang tua jangan diam aja. Sekali diam berarti orang apa-apa, berarti diam aja berarti nggak apa-apa, besok juga lagi. Makanya kalau yang kurang pas diingatkan ya, ketika Mas Zubair ya, Mas Haris, nah itu yang bagus. Atau Kang, kalau di ini Kang Zubair, Kang Haris ya, karena sebagian orang kan ada yang pakai Kang, pakai Mas, itu bagus semuanya, kembali kepada adatnya selama tidak melanggar syariat. Itu bagian ihtiram. Apa fal yuhris fi sighari ihtiram al-kabir wal yuhris fil kabir al-'atfa 'ala as-saghir, dan juga ditanamkan yang besar sayang yang kecil. Kakange kon melas saring adine. Ya alhamdulillah di Jawa itu sudah bagus pendidikannya, mayoritas ya. Kalau sudah jadi anak Barat biasanya tugasnya ngomong adine ya, banyak ngomong adiknya. Nah ini penanaman yang bagus. Dia suruh sayang sama adiknya. Nah ketika yang kecil menghormati yang besar menghormati yang kecil, yang terjadi masya Allah ya, senang orang tua, lihat senang kan. Tapi kalau yang kecil ya nggak menghormati yang besar, terus yang besar malah ngelawai terus adine, nggak menghormati nggak menyayangi, malah diciwiti, ujare kakang menangan ya, sambil jalan ditendang gitu. Ujare dia menangan, ini nggak bagus dalam dunia pendidikan Islam. Wal yuhris fil kabir al-'atfa 'ala as-saghir wa dzalika li hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya menanamkan
yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami adalah orang yang belum mengetahui hak orang besar di antara kita, yang lebih tua di antara kita, dan juga tidak menyayangi yang kecil di antara kita. Yang kepada yang besar tidak menghormati, kepada yang kecil enggak sayang, ini bukan termasuk pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya udah kita berusaha itu dan anak-anak kita tanamkan. Jadi ada kalau saling membuli, misalnya membuli madani, ya tahu langsung, mboten barang mas, nggak boleh kayak gitu, ya langsung madani, ya madani pacar-pacar atau madani apalah, kadang anak kecil gitu kan, karena ikut-ikutan tetangga gitu, langsung jangan diem aja orang tua, terus madani terus, gitu. Kalau orang tua kayak gitu ya nggak jadinya apa nanti anaknya. Kalau wadan-wadanan kita biarkan malah dipoyokin terus diwadani, ya. Di sini dijelaskan wa yu'allimu jami'al adabi ma'a ba'dihim al-ba'dha wa tarka as-suhriyah wal istihza' min ba'dihim al-ba'dha. Hendaknya orang tua mengajarkan semua adab-adab, ya, satu dengan yang lainnya, kakak dengan adiknya, adik dengan ya kakaknya, atau dengan pamannya, dengan bibinya, dengan yang lainnya, hari kerabatnya. Wa tarkus suhriyah, meninggalkan itu apa? Mengejek. Wal istihza, dan juga merendahkan, mengejek, yang olok-olok. Min ba'dihim al-ba'dha, satu dengan yang lainnya. Liqaulillahi tabaraka ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ya saling, kalau kita lihat anak misal madani atau dengan menyebut bukan namanya, disebut ya anak kecil dipanggil percil, anaknya nanti mau dipanggil misalnya, langsung kita jangan buatan parang, nggak boleh begitu, nggak boleh manggil gitu. Nanti kalau enggak sampai besar dipanggil percil nanti, ya kampret, sini pret, ya. Bisa kadang kita dengar kan di desa kan, kampret, bocah gagah namanya Muhammad dipanggil kampret, ya. Nah itu kalau seperti itu kan bagian daripada memberikan lakop yang enggak bagus. Nah kalau tadi kita dengar, ya kita arahkan, kita harus ajarkan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang yang beriman, ya jamaah Hawabin, jamaah Imam Syafi'i, ya di mana saja orang yang beriman, siapapun yang merasa beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum itu menghina satu kaum yang lain, merendahkan kaum yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang kau merendahkan, kamu ya kecil, gak bisa, bilang gitu ya anak dibilang itu udah direndahkan, dibilang seperti itu, ya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi yang katanya direndahkan, dibilang kecil, nggak bisa, itu lebih baik ternyata daripada yang ngomong, daripada yang madani. Ini kata Allah, khairan minhum
wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan juga wanita yang merendahkan wanita lain, ngolok-ngolok wanita yang lain, ngejek yang lainnya, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Lah masakannya ajek masak asin, ya misalnya madani batire, madani batire misal. Belum tentu yang ngomong kayak gitu masakannya ini, misal itu. Ini semuanya nggak boleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri, wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan gelar yang tidak baik. Wala tanabasu bil alqab. Ini larangan memberi paraban yang enggak baik. Jadi larangan memberi paraban yang enggak baik itu. Wala tanabasu bil alqab. Kenapa sih? Ya. Bisa ismul fusuq ba'dal iman. Itulah bi'sal ismul fusuq, sejelek-jelek nama yang bagian dari kefasikan setelah dia beriman. Makanya ini enggak boleh. Tapi kalau memberikan gelar yang bagus, ya Al-Faruq, ya Asadullah, yang bagus-bagus, ya itu bukan boleh. Yang di sini adalah dilarang. Karena sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan menjelaskan, la ya'ibu ahadukum akhahu. Janganlah salah seorang dari kalian mencacat, menjelek-jelekan saudaranya. Wa yulaqabu bilaqabin dzammin yakrahu ayutlaqu alaihi. Dan memberikan laqab, gelar, paraban yang dzam artinya yang jelek, yang buruk. Ini sebagaimana Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di menjelaskan, di mana ketika dia sebutkan secara umum yakrahu ayutlaqu alaihi, dia enggak suka disebut paraban tersebut ketika di depan umum. Yang jadi masalah ini, orang udah disebut kampret pada seneng gitu, udah jadi ini. Tapi hakikatnya itu adalah paraban-paraban yang gak bagus, atau dikatakan diparabi tikus dan yang lainnya, kan gak bagus. Ya, ini yang ditinggalkan. Kalau yang masih punya hati nurani yang bagus, insya Allah ketika disebut nama yang gak baik, dia gak akan menyenanginya. Wa hadza huwa at-tanabus. Inilah yang dikatakan tanabus. Jadi memberikan gelar yang jelek. Saya jelaskan, gelar yang jelek. Artinya yang memberikan laqab yang bagus tidak mengapa, yang jelek yang enggak bagus. Wa ammal alqab ghairul madmumah fala tadkhulu fi hadza, kata beliau. Adapun laqab-laqab yang tidak tercela, maka ini enggak mengapa, tidak masuk dalam ayat ini. Ayat tadi seperti Al-Faruq, ya, Umar Al-Faruq itu kan punya laqabnya itu enggak apa-apa dan bagus itu. Ini yang jelek maksudnya. Wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, dia termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Di sini diambil faidah bahwasanya kita sebagai orang tua, pendidik, guru, orang tua semuanya berusaha menanamkan jangan memberikan laqab yang jelek kepada anak-anak kita, atau tetangga kita ada yang diberi laqab jelek, kita ingatkan.
Dan juga untuk tidak saling membuli. Ini biasanya kan terjadi di sekolah-sekolah ya. Kasihan kalau jadi korban. Kadang anak nggak betah sekolahan, kita cek ada apa dan kenapa. Apalagi sebagai guru harus segera tanggap. Kalau ada anak kok diem di kelas saja, diem, ini anak kenapa ya? Cari tahu, ditanya, disapa, Mas ada apa, kenapa, sambil dicari kita kasih solusi kalau terjadi hal yang tidak baik. Kalau ada yang nggak baik sekarang kita selesaikan. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah wa farriqu bainahum fil madaji. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahlah di antara mereka tempat tidur mereka. Pisah tempat tidur mereka. Ini adalah di antara kiat bagaimana biar memberikan pengaruh yang baik saudara-saudara kita. Tadi saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, menjadikan pengaruh yang baik untuk semua keluarganya. Tadi sudah kita tanamkan untuk jangan saling mencela, jangan membuli, jangan memberikan gelar yang tidak baik, dan untuk sayang kepada yang kecil, menghormati yang besar. Berikutnya adalah wa farriqu bainahum fil madaji, pisahlah di antara mereka tempat tidurnya, ranjangnya. Naam, nufarriqu bainahum fil madaji. Ya, kita pisah tempat tidur mereka, ranjang-ranjang mereka. Id qad amarna bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khassatan bainal murahiqin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu semuanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kepada kita untuk memisah tempat tidurnya, bisa atas bawah ranjang ya, atau di samping kanan samping sini dipisah. Itu sebagai upaya untuk memisah anak, bisa dengan ranjang atas bawah dan yang lainnya, yang penting dipisah. Kemudian di sini dikatakan wa khassatan bainal murahiqin, terkhusus untuk anak-anak yang murahiq, yang sudah puber apa istilahnya, puber ya? Balik ya. Murahiq. Jadi ABG ya. Murahiq. Wa man nahazu al-ihtilam, dan anak-anak yang mendekati ya hampir mimpi, kayak umur sudah, kadang umur 10 tahun kan sudah mulai ini kan mau mimpi, 11 rek 12. Wa man nahazu al-ihtilam wa qarabul buluh, hampir mendekati balik. Jadi ada murahiq, ada balik, ini sudah ditekankan. Ya kalau sekitar umur kelas 4, kelas ini sudah murahiq itu. Kalau kelas 1 udah mumayyiz insyaallah. Dan di sini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan bahkan umur 7 tahun di sini. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka ketika mereka umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahlah mereka tempat tidurnya. Ini umur berapa? Kalau dalam hadisnya malah 7 tahun. 7 tahun baru memisah. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisah tempat tidur mereka, ranjang-ranjang mereka. Wa yatimmu tafriq fil madaji' awalan di anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam aruna bidzalika, summa di anna fi ittihadi al-madja takshifu lil awrat wa ihtikaki bainal ajsam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memisah tempat tidurnya atau apa, ranjangnya. Kenapa? Karena kadang ketika tidur kan terbuka auratnya, tersingkap auratnya, kemudian terjadi ya sentuhan, gesekan,
Sampai demikian, padahal sama kakak sama adik, apalagi udah besar-besar misalnya, sudah sama umurnya sudah 10 ke atas misal, itu lebih ini lagi harus diperhatikan. Din aurat wahtikaki bainal azam, antara badan satu dengan badan lainnya, bima yahiju ala syarri wal fasad, yang mana bisa menggerakkan kepada kejelekan. Yang melihat aurat adiknya, aurat kakaknya misal, itu sehingga terbangkitlah syahwatnya, ini bahaya. Wa khasatan bainal murahiqin wal murahiqat, khususnya anak-anak yang lagi puber, ya, yang laki-laki maupun perempuan. Wa bainal murahiqina anfusihim, dan juga mereka yang pada puber secara khusus. Wa bainal murahiqat anfusihin, dan juga misal perempuan sama perempuan pun harus bisa, laki-laki sama laki gitu kan, gitu kan, nama setan ya, model apa saja bisa digoda. Laki-laki sama laki-laki bisa, perempuan sama perempuan bisa tergoda, apalagi laki-laki sama perempuan. Maka suruh misah, subhanallah. Nabi jauh sebenarnya sudah mengatakan demikian. Wa fadlan an hada wa dzaka fal anfas war rawaih wal amrad tantaqilu min hada ila dzaka. Lebih-lebih dengan kalau kita campur tidurnya, itu bisa terjadi bau yang enggak bagus, kemudian tersebarnya penyakit antara satu sama lainnya. Ini juga harus dijaga. Wa hadisu Rasul sallallahu alaihi wasallam amun wa lam yubayyin al-illah minhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan secara umum suruh misah, pokoknya enggak menyebutkan alasannya kan, suruh pisah tempat tidurnya. Wa fariqu bainahum fil madaji, wa fariqu bainahum fil madaji, pisah antara mereka tempat tidurnya. Walam yadhkur lidzalika sababan wa tandariju tahtahu kullul asbab al-madhkurah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sebab dipisahnya ini. Maka kita tadi sebutkan hikmah-hikmahnya, tentunya banyak sekali. Bal wa ghairuha, bahkan yang lainnya yang belum kita sebutkan tentu akan banyak. Maka di balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada hikmahnya. Wa hiya ba'du aqwalil ulama fi dzalika. Inilah di antara perkataan ulama. Qala al-Manawi fi Fathul Qadir Syarhul Jami' as-Shahih, berkata al-Manawi dalam Fathul Qadir Syarh al-Jami' as-Shahih, ay farriqu baina auladikum fi madaji'ihim allati yanamuna fiha idza balaghu 10 hadara min ghawail asy-syahwa wa in kunna ahwa. Maksudnya adalah pisahkanlah antara anak-anak kalian. Jadi kalau bilang waladun itu mencakup laki-laki perempuan. Wa fariqu bainahum wa fariqu baina auladikum, pisahlah di antara anak kalian fi madajihim, di tempat tidur mereka, allati yanamuna fiha, yang mana mereka pada tidur di situ. Idza balahu 10, kalau sudah sampai umur 10 tahun, hadaran min ghawail, ya, dikhawatirkan akan terjerumus kepada syahwat. Wa in kunna ahwa, meskipun mereka perempuan, ya, dipisah karena bisa menimbulkan yang tidak bagus, gitu, untuk menjaga, mengantisipasi. Kemudian berikutnya wa qalat tibi jama'a bainal amri bis shalah wal farqu bainahum fil madaji fit tuhulah ta'diban lahum wa muhafadzatan li amrillahi kullihi wa ta'iman lahum al ma'asyara bainal khalqi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan masalah salat. Setelah itu suruh memisah tempat tidurnya dalam umur masih anak-anak ini, dalam rangka apa? Ta'diban lahum, memberikan adab kepada mereka, pendidikan adab kepada mereka, wa muhafadzatan li amrillahi kullihi, dan untuk menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga salatnya itu perintah Allah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sejak kecil ditanamkan.
Ya, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa abna'u 'ashrin. Pukul kalau umur 10 tahun enggak mau. Di sini katanya dengan Allah. Wa ta'liman lahum al-ma'asyara bainal khalqi. Kemudian tadi suruh misah. Suruh misah tempat tidurnya berarti ini pengajaran kepada mereka untuk bergaul dengan makhluk, dengan sesama, dengan saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya tadi sebagai mu'asyarah bainal khalqi. Wa alla yaqifu mawaqifa ad-tuham fa istanibul maharim. Ya indah qalahu al-Khitabi. Agar mereka tidak jatuh, ya, dijatuh kepada perkara-perkara yang dilarang, maka dia hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ketika dia bisa, akan terhindar dari perkara-perkara yang tadi yang dikhawatirkan, terjadi tersingkap auratnya sehingga tumbuh syahwatnya, kemudian kerja yang tidak bagus, ini dihindarkan. Kemudian wa fi ta'liq ala sunan Abi Dawud ma'alim sunan qala Syafi'i fil Mukhtasar. Sebagaimana dalam ta'liq dari Sunan Abi Dawud dan juga Ma'alim Sunan berkata Imam Syafi'i fil Mukhtasar wa 'alal aba'i wal ummahat ayyu'addibu auladahum, hendaknya ayah, ibu, orang tua itu mengajari adab kepada anak-anak mereka. Wa yu'allimuhum at-taharah was-shalah, mengajarkan masalah taharah, mengajarkan salat. Wa yadribuhum ala dzalika idza aqalu, dan boleh ketika mengajarkan salat boleh memukul ketika sudah berakal mereka, idza aqalu. Wa ya'rifuhum sa'iral wajibat, dan dia mengetahui seluruh kewajiban-kewajiban ad-diniyah, atau dia mengajarkan kewajiban-kewajiban agama ini, tentang wajibnya sholat, wajibnya berbakti kepada orang tua, wajibnya berbuat baik kepada tangga, wajibnya berbuat baik kepada karib kerabatnya. Ya, diajarkan kepada keluarga kita dan anak-anak kita, menghormati tamunya. Ya, kalau nggak kita sampaikan, nanti nggak tahu, yang salah kita sendiri. Wa yu'arifuhum sa'iral wajibat ad-diniyah wa yu'arifuhum tahrimaz zina, juga diajarkan kepada mereka tentang haramnya zina. Ya, berzina Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, berarti hal-hal yang mendekatkan pada zina enggak boleh. Allah tidak mengatakan wala tasnu, kamu jangan berzina, tapi jangan dekati. Jadi hal-hal yang bisa mendekatkan zina itu kalian tinggalkan, ya, seperti boncengan dengan yang bukan mahramnya mungkin, ya. Kalau media tetangga, biayain tetangga, jangan ikut-ikutan itu. Nanti kalau bisa kita ingatkan, itu enggak boleh. Kecuali kalau sudah jadi istrinya, boleh kamu bawa kemanapun itu. Diajarkan kepada anak, dan zina itu haram, dosa besar. Wa ya'rifunahum wa ya'rifuhum ta'rifaz zina wal liwat, dan juga liwat itu haram. Kemudian wal khamra, dan khamr, ya, khamr. Jadi khamr itu apa? Ya, segala yang memabukkan itu namanya khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram. Wal kadhibu, dan juga menjelaskan tentang haramnya dusta. Wal ghibah, dan ghibah, ya, diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau nggak diajarkan, nanti nggak tahu kita yang rugi. Wa fil 'aridah syarh Tirmidzi wa hada ala tariqit tamrin ala ta'ah wa i'tiqad al-ibadah liyablugha hadd al-wujub wa yasul alaihi. Di dalam syarah Tirmidzi, wa hada ala tariqit tamrin, ini dalam rangka memberikan pengajaran. Kenapa sih diajarkan suruh
7 tahun suruh sholat, kemudian 10 tahun suruh sholat. Kalau nggak mau saya pukul, itu dalam rangka tamrin, dalam rangka latihan. Ya, kalau bilang sama anak, ya sampaikan kamu harus sholat 5 waktu karena untuk hukumnya wajib. Jadi jangan nyampaikan, nah masih kecil nggak sholat, nggak apa-apa, belum wajib. Kalau wajibnya kebalik, nanti kebancut ya. Ya kebancut apa? Tinggal repot kalau besarnya. Tapi kita tanamkan sejak kecil kewajiban sholat. Kemudian untuk latihan ini, ya untuk latihan. Alat thoriqit tamrin alat ta'ah, untuk taat kepada Allah SWT. Wa'tiqadul ibadah, dia belum haddal wujub, dan meyakini tentang wajibnya ibadah ini, ya, agar sampai kepada batasan wajib, fasula alaihi, sehingga mudah. Jadi kalau sudah sejak kecil ditanamkan, diajak ke masjid, kemudian sejak kecil dilatih sedekah, sejak kecil dilatih kalau habis pipis suruh cebok, sejak kecil ketika makan dengan tangan kanannya, sejak kecil dia menghargai yang lebih besar, sejak kecil dia yang kecil, akan terbiasa sampai besarnya nanti, terbiasa sampai besarnya. Tapi kalau sudah kayak nggak ada aturan hidupnya, nggak ada aturan, nanti ya hidupnya nggak terarah, nggak jelas. Maka bagaimana kemarin dari awal orang tua diantaranya harus punya visi misi yang jelas, arah yang jelas, biar apa, anak juga jelas dalam mengikutinya. Ini tadi diantara apa, hal-hal yang mempengaruhi faktor-faktor yang mengaruhi pendidikan anak. Dan kita masuk pembahasan tadi adalah terkait dengan saudara-saudara yang ada di sekitarnya, baik kakak, adik maupun yang lainnya. Dan diantaranya ajaran Islam adalah memisahkan tempat tidur mereka. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Untuk mengatasi anak kecanduan main game atau main HP usia SD, Ya. cara menangani bagaimana? Ini cara menangani usia apa, anak SD yang kecanduan HP. Caranya yang ini, pertama, kita kepada anak yang mainan HP, ya ditanamkan kamu boleh main, ya, tapi main nanti tidak harus HP. Tanamkan dulu, boleh main, tapi tidak harus HP. Gimana solusinya? Kita sediakan mainan yang lain, mainan yang contoh mobil-mobilan, contoh yang lainnya, banyak sekali kan. Anak SD ya, anak SD kan masih suka kan. Nanti kalau ternyata dia masih sukanya tetap game atau apa atau yang lainnya, kita kasih solusi yang kedua. Kalau memang mainannya yang contoh, kalau saya YouTube sunnah gitu, yang sunnah itu loh, yang itu. Atau ada mainan di UFIT TV itu, UFIT TV yang mendidik kayak kakak siapa itu kan banyak. Jadi kalau dibiarkan kalau dibiarkan mainan gadget terus, YouTuber terus, upin-ipin terus, nanti akhirnya dia yang terbenam di dalam ininya adalah ini upin-ipin, gurunya upin-ipin, yang rugi kita. Jadi caranya tadi, anak itu ya, anak itu punya hak bermain kan? Saya tanya, punya hak kan? Punya lah. Dulu kita juga ingin bermain, ya, kita juga ingin main kan? Boleh mainan. Yang pertama tidak berbahaya, yang kedua tidak melanggar syariat. Boleh main asal nggak berbahaya, tidak melanggar syariat.
ya, nggak ganggu orang lain ya, termasuk ganggu orang lain kan melanggar syariat. Udah. Nah, gimana biar nggak kecanduan? Nggak kecanduan. Kalau toh tadi ternyata dia main HP, ada YouTube sunnah atau YouTube, tetap dibatasi mas, tetap dibatasi. Kalau di jor ya terlalu banyak ini nanti bisa lena. Jangankan ini, orang tua aja kalau udah HP-nan kadang nggak ingat di sampingnya kan, udak-udik terus ya, dipanggil nggak dengar kadang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang diantara yang kami sarankan. Kalau memang harus itu, solusinya seperti itu. Karena anak zaman now seperti itu sih, ya kan pegangannya kan gitu kan, diarahkan. Tapi kalau nggak ada kontrol, yang rugi orang tua nanti. Mau dipetik apanya nanti kan? Mau dipetik apanya kalau sudah nggak mengenal agama dari kecil? Maka demikian ya. Kalau toh kalian main itu diarahkan yang benar. Wallahu alam bishawab. Jadi kalau yang pertama ditanamkan apa-apa nggak boleh, apa-apa boleh, itu juga nanti jadi langsung ini, anak kadang apa-apa nggak boleh. Jadi main boleh tapi nggak melanggar syariat dan tidak berbahaya. Ini masih bahasan berikutnya panjang. Saya kira sudah cukup. Jadi intinya di antara pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi anak tadi banyak sekali, entah itu saudara sekandung kita atau tetangga atau tempat-tempat yang kita kunjungi atau yang kita dengar atau yang kita lihat atau lingkungan kita atau yang lainnya. Dan kita bahas tadi tentang saudara-saudara kita dan bagaimana adab kita menurut ya Islam ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita dan juga anak didik kita di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan Allah bimbing kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.